ketika anak saja lahir itu orang tua itu sebenarnya tersenyum tapi anaknya menangis ya. At-ta'lif qabla ta'rif, at-ta'rif qabla taklif. Seorang anak itu dekati dulu hatinya, kemudian berikan pemahaman ta'rif, baru kemudian berikan beban syariat. Ya, emang sudah di situ kemudian memberantakan makanan itu. Kemarahan ibunya bukan gendo, bukan gitu. Iya. Sampel. Iya. Tapi marahnya pergi ke Makkah imami sana. Iya. Ada anak pinter tapi tidak punya adab. Pinter, hebat, luar biasa. Di sana dipuji-puji. Betul. Tapi ketika sudah bicara masuk ke rumah, orang tuanya diceladu, orang tuanya ditantang, bahkan tadi orang tuanya dilaporkan. Orang berbuat jahat kita bahas dengan kebaikan. Itu keren. Itu gue banget tuh, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan channel saya, podcast yang kedua. Masih tetap sama bintang tamunya Ustadz Taufik Abidin, cuman pembahasannya yang beda ya. Kali ini kita akan membahas tentang orang tua dan anak lah, mungkin hak kewajibannya atau apa yang akhir-akhir ini kan banyak diberitakan anak kesandung masalah-masalah yang akhirnya menuntut ke orang tuanya ya kan, sampai orang tuanya dipenjarakan dan sebagainya. Nah, nanti akan kita ulas seperti apa, saksikan terus ya sampai selesai, jangan diloncat-loncat. Nah, oke. Sekarang Ustadz Taufik sudah berada di studio. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih Ustadz telah hadir yang kedua kalinya. Alhamdulillah. Sehat, Ge? Alhamdulillah sehat paripurna. Alhamdulillah. Begini Ustadz, ini akhir-akhir ini kan banyak tren atau apa itu, kejadian aja ya, banyak kejadian di mana anak ini istilahnya mengajukan pengadilan atau melaporkan polisi lah. Misal anak ini melaporkan ibunya ke polisi karena tidak dikasih warisan, macam kayak gitu. Itu tuh seperti apa Ustaz? Seperti itu. Mungkin bisa diberi tip mungkin ya, tentang anak itu, hak kewajibannya dan orang tua dan sebagainya. Bagaimana? Iya, terima kasih ya. Ini podcast yang kedua ini insya Allah semakin barokah. Amin. Semakin melejit. Iya. Jadi anak tingkat ini presiden nanti nasional. RT. Jadi kalau anak dan orang tua ini hubungan yang sangat erat. Jadi kita harus mulai dari hal yang paling kecil. Ketika anak saja lahir itu orang tua itu sebenarnya tersenyum tapi anaknya menangis ya. Nah, di sini anak itu sebenarnya punya semacam satu adab yang harus ditanamkan oleh orang tua. Karena adab itu sebenarnya tidak bisa tiba-tiba ada, tapi orang tua yang mempengaruhi di situ. Nah, kalau kita melihat dari dialog Quran antara anak seorang anak itu dengan orang yang pertama, itu adalah dialog dalam Quran, ini yang diteliti oleh di Universitas Ummul Qura ya. Itu dari 17 dialog anak, itu 14 itu dialog anak dengan ayah. Bagaimana? Jadi berapa tadi? Dari 17 dialog di dalam Quran. 17 dialog, 14 anak, 14 dialog itu dengan ayah. Anak dengan ayah. Ayah dengan anak ya. Ayah dengan anak. Yang 2 dialog yaitu anak dengan ibu. 2 dialog ayah dengan ibu. Yang 1 dialog adalah anak dengan orang lain. Ini dibahas dalam Quran. Jadi 17 dialog ini dalam Quran ternyata yang harus punya peran untuk membangun pendidikan, membangun adab itu adalah seorang ayah. Ayah ya. Makanya kita bisa lihat bagaimana nih seorang anak itu, kita lihat seperti Nabi Yusuf ya. Ketika Nabi Yusuf mengalami sebuah ujian di mana di sana digoda oleh seorang wanita, yang muncul adalah sosok daripada seorang ayahnya. Yaitu seorang ayahnya Nabi Yakub. Nah, hari ini kadang terbalik. Yang sering ibarat ngomeli sering itu siapa biasanya? Ibunya kan? Ibunya. Karena ayah malah cuma tanya 2 hal. Sudah sholat, sudah belajar. Iya. Ini akhirnya apa? Dalam mindset anak, seorang ayah itu adalah seorang yang begitu menakutkan. Nah, harusnya dialog, coba lihat Ibrahim.
Ibrahim saja ketika mendapat wahyu itu disampaikan dengan sangat dialog dengan sangat luar biasa. Ibarat bahasa kita kan gitu. Gimana kalau gini Ustaz, ada pendapat bahwa ibu itu madrasah pertama bagi anak? Ya, memang madrasatul ula. Ibu itu madrasah pertama. Pertama ya, kedua Pertama. ketiga nih ayah gitu. Nah. Pertama tok. Ibu itu madrasatul ula, tapi ayah kepala sekolahnya. Nah, gitu. Gitu ya. Jadi konsep bagaimana Iya, pendidikan ayah. Ayah, konsepnya. Ya, konseptornya ayah. Betul. Jadi kalau Ibu seandainya iki gurune. Ibu istilahnya seperti itu. Gurune seperti itu. Kepala sekolahnya ayah. Betul. Nah, ini yang harus dipahami sehingga kita tidak sampai Pak? Namanya salah peran gitu loh. Salah peran. Salah peran. Selama ini di masyarakat mungkin cenderungnya itu si ayah menyerahkan pendidikannya kepada ibu. Bu. Gitu. Kadang-kadang gini. Jadi ayahnya mek kerja golek duit itu. Ya. Berarti salah itu ya. Ada waktu untuk anak. Anak itu dikasih tahu ayah itu lebih biasanya lebih ngena terkadang begitu. Iya. Ntar kalau anaknya salah gitu, itu didikanmu gitu kan, ibunya disalahkan. Iya. Padahal sebenarnya dialah yang bertanggung jawab konseptornya atas, ya. gitu Betul. Dalangi konseptornya salahnya, itu gitu. yang salah. Kalau yang pelakunya kan tergantung apa konseptornya, sutradaranya istilahnya ya. Makanya jangan Begitu. apalagi nanti diserahkan kepada pembantu. Ibunya sibuk arisan, ya. Iya. Yang mungkin yang punya pekerjaan gitu kan. Ayahnya sibuk kerja pergi pulang pagi gitu kan ya. Iya. Akhirnya pembantu kan gitu ya. Betul, Alasan punya betul. pembantu. Nah, akhirnya nanti pendidikan anak akhirnya tidak tertangani gitu. Iya. Sehingga boleh jadi begini, seorang ayah itu mungkin khusyuk ya dalam beribadah, betul. kenceng dalam berdakwah. Iya, benar. Ibunya pun juga sama. Atau barangkali anaknya justru malah hilang. Nah, ini sebenarnya kita banyak sekali. Sehingga ketika anak mencoba melawan kepada ibu, sebenarnya bukan perlawanan. Sebenarnya adalah sebuah protes di mana seorang anak itu pengen diperhatikan. Oh, Ini iya. ada nilai itu sebenarnya. Iya. Coba kita lihat bagaimana seorang Nabi Nuh, ya. Allah sampaikan itu luar biasa. Jadi ketika bicara Innallaha astafa Adama wa Nuha wa ala Ibrahim wa ala Imrona. Jadi Allah memilih itu Adam. Kemudian memilih Nuh. Tidak ada kata keluarga. Kemudian memilih ala Ibrahim, keluarga Ibrahim, ala Imron dan keluarga Imron. Di dalam surat ini ternyata luar biasa ya. Bahwa Allah itu memilih Adam. Kenapa nggak dikatakan ada keluarga? Ada anaknya yang ada satu perkelahian yang membunuh itu. Kemudian Nuh, bagaimana Nabi Nuh? Iya. Nabi Nuh ada anaknya, istrinya juga. Nah, kita lihat bagaimana Nabi Nuh. Ketika Nabi Nuh itu mengajak begitu dakwah segitu kencengnya gitu kan ya. Ternyata sebenarnya di sini ada pelajaran. Anaknya diajak naik, wahai anakku, ayo naik. Iya. Ada atas kapal gitu kan ya. Iya. Anaknya mengatakan, tidak wahai ayah, aku akan naik ke atas gunung, maka air bah tidak akan sampai gunung. Iya. Ternyata airnya Sampai gunung kan iya, gitu. sampai gunung. Nah, maka di sini Nabi Nuh protes, ya Allah, katanya kau berjanji akan menyelamatkan keluargaku. Apa kata Allah? Ya Nuh, innahu laisa li ahli. Wahai Nuh, itu bukan keluargamu. Loh, padahal jelas-jelas kandung. Anak. Innahu laisa li ahli, itu bukan keluargamu. Innahu amalu ghairu sholih. Nah, inilah yang penting. Jadi anak durhaka atau anak soleh itu adalah hasil ujian. Hasil ujian. Ya. Terus? Jadi maksudnya apa? Kalau sudah anak ini anak soleh, itu hasil ujian. Bukan ujian itu sendiri. Kan kita berkata anak itu ujian. Itu hasil ujian. Kalau anak memang masih ujian, tapi kalau sudah ada hasilnya, anakmu soleh, anakmu durhaka, itu adalah hasil ujian. Oh iya. Kata Allah, innahu laisa li wa innahu amalu ghairu sholih, itu amalmu yang tidak soleh. Iya. Gitu, Paham. Berarti gini, sama dengan rapot ya. Rapot gitu. merah itu hasil ujian. Iya. Bukan rapot ya. Rapot dapat 5 itu ujian, hasil ujian. Rapot dapat nilai 9 bagus juga hasil ujian. Begitu ya. Prosesnya bukan ujian. Bukan ujian. Nah, iya kan. Artinya begitu kita dikasih rapot 5 itu
ini ujian ini bukan, ini hasil. Hasil Artinya gitu sudah ya. harus kita Oh, ada sebuah iya. kegagalan yang harus diperbaiki gitu loh. Kalau sudah ada anak, anakmu durhaka. Tapi durhaka itu kan bla 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 bla. Iya. Anakmu soleh kan bla 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 kan gitu. Betul. Nah, kita harus sadarnya anak itu investasi dunia dan akhir. Dunia dan akhirat. Iya. Terus gini Ustadz, misal ini si orang tua ini merasa sudah mengajarkan sesuatu yang benar, ya kan? Tapi di luar kehendaknya si anak ini hasil ujiannya tidak sesuai gitu Tidak kan? sesuai. Artinya seperti itu. Lah mungkin dalam hal ini mungkin si orang tua juga bahasanya ya wis wong aku wis berusaha kok, anakku ngene ya wis kayak gitu seperti apa gitu. Nah, gini. Kita lihat kisahnya Nabi Yakub ya, yang punya anak 12 anak. 12 anak ini ternyata kalau kita mau tahu nabi loh ya. Nabi ini ternyata adalah dari 12 ini yang paling disenangi adalah Nabi Yusuf. Ini kita harus hati-hati. Jangan sampai kita membanding-bandingkan anak. Akhirnya Nabi Yakub ini mencintai yaitu Nabi Yusuf dan Benyamin. 10 anak ya yang iri ya dengan diperlakukan tidak sama, maka muncul sebuah yaitu makar pembunuhan. Meskipun akhirnya tidak dibunuh kan, dimasukkan ke dalam sumur. Tapi tengok, dia mengatakan dalam sini adalah mengatakan kita ini usbah. Usbah itu adalah kekeluargaan yang sangat kental, kayak geng itu, Pak. Jadi kalau usbah itu bukan seputar saudara, ikatan batin gitu. Ikatannya sudah kuat seperti perjuangan gitu. Jadi usbah itu begitu tuh. Nah, ternyata di sini kita melihat hubungan tadi muncul dari tidak suka dari perlakuan ayah. Nah, terkadang anak tadi yang sudah dididik, katanya sudah dididik seperti ini, seperti itu. Ternyata ada kepleset sedikit saja. Oh, berarti anak itu mengingat di situ tuh. Berarti gini, pada dasarnya berarti tetap orang tua yang salah. Orang tua yang salah ya. Orang tua. Kalau ditarik garis besar. Garis besar apa garis kecil? Intinya kalau seperti itu kan orang tua tetap yang salah berarti. Ya. Kalau ada anak yang di luar ada anak yang tidak berhasil lah ujiannya itu. Contoh begini Pak One. Ada seorang ibu itu ngelihat anaknya satunya bandel, ya, satunya itu soleh. Dalam perjalanan seorang ibu ini mendoakan anak yang bandel supaya jadi soleh. Tapi dia lupa mendoakan anak soleh tadi. Akhirnya anak yang bandel tadi tiba-tiba dia itu pengen tobat. Yang anak soleh, ya kenapa pengen tobat? Karena anak yang bandel ini sudah kapok, kesel lah. Iya. Akhirnya kemudian anak soleh lupa didoakan. Akhirnya anak soleh udah istilahnya, wah aku ngini terus gak oleh apa-apa ibaratnya. Boleh variasi lah. Akhirnya setelah itu dia dalam perjalanan ternyata anak yang bandel tadi itu berlari menuju kepada kesolehan. Anak yang soleh berlari menuju kepada kebandelan, kemaksiatan. Bisa terjadi seperti itu. Akhirnya apa? Ini karena orang tua. Doakan semua. Iya. Atau gini mungkin, orang tua itu kan kadang kalau lagi marah sama anak, lagi kesel lah, sering kesel, kan mengeluarkan kata-kata biasanya itu. Nah, ini kata-kata itu termasuk bisa jadi doa itu. Ya, jadi doa. Kita lihat sekarang Hindun punya anak Muawiyah. Muawiyah itu sebenarnya dikatakan nanti anakmu jadi pemimpin Arab. Wah, kata Hindun, celaka kamu kalau anakku jadi pemimpin Arab. Anakku akan jadi pemimpin seluruh manusia. Wah, itu keren kan? Itu orang saat itu masih kafir Hindun itu. Apa yang terjadi? Luar biasa. Muawiyah bin Abu Sufyan, yaitu ini istrinya Abu Sufyan, ini masih saat itu masih jahiliyah. Ya kan ya. Ternyata apa yang terjadi? Muawiyah memimpin menjadi gubernur 20 tahun, menjadi khalifah 20 tahun. Benar-benar dia memimpin bumi. Jadi itu padahal itu adalah orang-orang yang waktu itu orang kafir saat itu. Iya. Nah, di sini kita harus juga betul-betul tadi doa anak itu, doa ibu itu luar biasa, Pak. Itu keren banget. Kita lihat sekarang Imam Sudes, pernah dengar nggak Imam Sudes? Iya. Itu tiba-tiba ceritanya jadi imam gimana tuh? Iya. Pernah itu ibunya lagi masakin kayak makanan gitu ya. Ada tamu. Ya Imam Sudes itu di situ kemudian memberantakan makanan itu. Kemarahan ibunya bukan gento, bukan gitu. Iya. Sampel. Iya. Tapi marahnya pergi ke Mekah imami sana. Iya. Ternyata besarnya bener. Itu sekarang seperti itu. Jadi doa itu akhirnya sampai ke situ. Ya, berarti engko anak bandel, kon awas lho dadi presiden kapok lho kon.
aja tambah kapok. Oh ngono ya. Enggak tadi presiden kapok malah. Awas dadi presiden lho ya kayak gitu ya. Ojo malah gento itu. Ini Bener. kita dari sini saja kadang-kadang Bener. orang tua sangat Dan biasanya kata-kata yang istilahnya terlontar secara tidak sengaja, yang menurut itu tidak sengaja kah ataukah refleks kah, apakah justru itu tingkat keikhlasannya tinggi kayaknya. Karena enggak ada enggak ada tedeng aling-aling istilahnya, enggak ada apa gitu, langsung tes gitu kan ya. Betul. Itu perlu diistighfari, Pak Oni. Jadi kalau enggak diistighfari setelah ingat gitu misalnya. Setelah ingat minta maaf. Iya, betul. Jadi seperti itu. Cara iku mau wis mlaku ngono balik lah ya. Jadi karena kan kita sudah istighfar gitu. Betul. Nah, jadi begitu ya Bapak Ibu, terutama ini mungkin ibu kayaknya ini yang sering seperti itu kalau bicara ke anak, hati-hati. Jadi jangan sampai kita mengeluarkan kata-kata yang tidak pantas sehingga mengakibatkan nanti itu kata-kata yang tidak pantas itu terkabul. Nah, ini yang menurut kita nggak doa tapi reaksi alam semesta ya kan. Allah sendiri Maha tahu, terkabul susah ya, seperti tadi yang diceritakan. Kalau bisa anak nakal ya tadi itu, kamu nanti jadi imam masjid, macam kayak gitu. Itu luar biasa. Gini Ustaz, apalagi tanggal lebih supaya tidak terlalu ngersuloh dengan anak nakal ya, situasi nakal. Jadi kalau anak nakal saat kondisi nakal ya, masih di dalam didikan, itu kalau kita ngasih tahu satu kali kan amar ma'ruf, pahala 1 kan, ngasih 2 kali pahala 2, kalau 10 kali pahala 10. Maksudnya gitu kita ya? harus sampai ke situ gitu, kesabarannya. Berarti kalau punya anak nakal harusnya bersyukur. Karena dapat pahala kan gitu. Karena dapat sudah pahala. jelas ya, wa'mur ahlaka bisolati. Betul. Perintahkan keluargamu sholat, kata-katanya wastobir. Betul. 2 kali double sabar. Iya, benar. Jadi di sini itu kalau memerintahkan keluarga atau anak istri itu memiliki kesabaran double. Betul. Ya karena mungkin namanya ngalem-ngalem bagaimana gitu. Iya. Ini harus perlu latihan ya Bapak Ibu, perlu latihan. Itu terutama hal-hal sepele. Misal anak yang belum balita lah, misal mecahin piring, mecahin gelas semacam itu dengan dibentak dan sebagainya. Itu juga faktor ketidaksengajaan kan. Apalagi kan. kodoke melayu. Nah, ini sebenarnya sudah mengajarkan sesuatu yang tidak salah. Iya. Gitu. Menyalakan kodok gitu kan. Kadang kan dibandingkan dengan harga piring ya dengan anak, kadang kan mecahin piring harga berapa? Mungkin 5.000, 10.000, tapi kita sampai jebles anak, sampai mukul anak dan sebagainya. Karakternya nanti udah si anak ini akan membekas yang negatif seperti itu. Iya, bisa ya kan? begitu. Terus ini Ustadz, ini mungkin para netizen juga pengen tahu profil Ustadz ini, ya kan? Ya. Termasuk saya sendiri belum paham saya sebetulnya ini Ustadz Taufik siapa, ini sedikit-sedikit belum paham. Jadi masih, kecuali kemarin ada yang komentar yang terima kasih Ustadz, alhamdulillah ini bermanfaat. Ketua apa kemarin itu? LAS itu apa? Lembaga Amil Zakat. LAS, ya kan? Lembaga Amil Zakat. Ketua apa Malang kemarin itu apa itu? Ketua Lembaga Amil Zakat Persada Jatim Indonesia. Kok ada tulisan Malang kemarin apa itu? Dari Malang orangnya kemarin. Orangnya dari Malang. Berarti ini bentar. Kocaane situ-situ iki Ustaz iki. Kan setahu saya kan Ustaz kan ini ketua yayasan ya. Yayasan Suara Hati. Masih. Terus kemarin bocor ya kan, ada di komen ya kan. Loh, ternyata Ustaz ini ketua apa ini? Kan hanya ditulis LAS gitu apa gitu ya. Maka ternyata ketua Lembaga Amil Zakat Persada Jatim Indonesia. Ini skala provinsi. Iya. Tugasnya apa itu? Ini sedikit Pak. Bukan melenceng, bumbu aja ini. Bumbu ya. Jadi Lembaga Amil Zakat Persada Jatim Indonesia ini lembaga yang barusan kemarin mendapatkan izin ya. Bulan Februari kemarin itu dari Kemenak Pusat. Ini menangani zakat-zakat infak di Jawa Timur. Jadi skala provinsi. Ya, kebetulan saya diamanakan di Suara Hati ya, tetap di sana ya. Namun dari sini yayasan-yayasan 38 kabupaten di Jawa Timur
ini kemudian membentuk satu lembaga amal zakat. Oh, Jadi gitu. semuanya anggota Persada Jatim ini ada 38 kabupaten. 38 kabupaten. Nah, ya. Terus 38 Yayasan yayasan juga berarti. 40 yayasan. 40 yayasan. Ada 40 yayasan. Ini Termasuk suara hati Suara tadi Hati, itu. gitu kan, ya. Nah, kebetulan dalam perkumpulan tadi maka Membentuklah lembaga zakat lembaga tadi. zakat tadi dan kemudian kami terpilih itu. Oh, ada periode berarti itu ya? Iya, 5 tahun biasanya Oh, gitu. Ya, selamat lah ya. Semoga lebih berguna, bermanfaat bagi Amin, ya sesama. Allah. Oke. Ya. Terus lanjut lagi masih tentang anak, orang tua dalam menerapkan metode mendidiknya ya, metode mendidiknya itu mungkin ada semacam protapnya itu di usia ya. Misal kalau usia 2 tahun, 3 tahun atau kalau sudah remaja macam itu tentu beda seperti itu. Bisa dijelaskan. Jadi gini Pak Oni ya, terima kasih ya. Jadi ini penting menurut saya. Ada satu kaidah ulama yaitu at-ta'lif qabla ta'rif, at-ta'rif qabla taklif. Maksudnya adalah at-ta'lif, dekati hatinya dulu, baru kemudian ta'rif, yaitu dipahamkan. Ini segala usia berarti ini. Iya. Segala usia, Kemudian, teori iya, ini segala iya, usia teori. ini. Kemudian setelah itu jangan dipahamkan, setelah dipahamkan ya takrif, baru kemudian taklif, dibebani syariat. Jadi seorang anak itu dekati dulu hatinya, kemudian berikan pemahaman takrif, baru kemudian berikan beban syariat. Oh ya benar. Kalau seseorang itu langsung sholat, itu sudah membebani syariat. Iya. Tidak didekati dulu, nggak dipahamkan dulu. Salah. Terlalu nyentek iki kok. Terlalu bers gitu ya. Kan gitu langsung. Bener. Ayo, ini penting. Dipek atine dhisik. Atine sik, baru dipahamkan. Iya. Ngobrol-ngobrol baru masuk kan? Masuk lah di Pemahamannya situ. masuk begini loh, sholat itu seperti ini. Bener. Baru kemudian setelah itu sholatlah. Iya. Gitu. Ini bener, ini luar biasa penjelasan ini. Ini saya ngalami sendiri. Artinya mengajari anak, menyuruh anak nggak bisa langsung saklek seperti itu, tidak bisa. Sangat susah. Iya. Memang kita ini semacam kayak orang tua itu pengennya instan. Ayo sholat, terus sholat gitu. Nggak bisa itu. Harus seperti apalagi tadi bilang, itu. aku dulu begini kok kamu nggak begini loh. Wah, Samanya susah. sudah beda. Beda, iya. Nah, jadi memang artinya benar. begitu. Jangan dibebani syariat sebelum dipahamkan. Iya. Dan jangan dipahamkan sebelum didekati hatinya. Betul. Gitu. Kita ngambil hatinya dulu. Itu pasti orang tua punya teknik masing-masing. Setelah itu pemahaman. Pemahaman itu banyak juga dari kita cerita, dari kita kasih pemahaman ilmu atau kita kasih contoh langsung. Bisa begitu. Iya wis ini masuk. Masuk ini benar. Memang itu penting. Karena apa? Karena kebanyakan orang tua langsung tadi pengen instan, nggak pengen prosesnya. Nah, benar. Gitu. Iya. Jadi itu pertama tipsnya. Jadi kalau kita bicara usia ya Pak Oni ya, ada namanya usia rodoah. Usia rodoah itu menyusui ya. Bagaimana seorang anak itu bagaimana disusui kan selama 2 tahun ya. Selama 2 tahun. Selama 2 tahun. Nanti bisa dimusyawarahkan kalau sudah seperti setelah itu kan ya. Itu penting. Bukan ini ya. Bukan disusui dalam botol ya. Iya, ASI. Sebenarnya apa yang baik itu adalah ASI adalah yang terbaik kan. Yang gitu terbaik. Kan. Iya. Tapi sebenarnya bukan hanya ASI-nya, tapi menyusuinya. Jadi sebenarnya bukan hanya air susunya, tapi kedekatan ibu itu di situ juga gitu lah. Jadi harus ada menyempatkan meskipun hubungan ibunya kerja, harus ada kesempatan untuk menyusui itu. Iya. Jangan dipasangkan botol. Iya. Dalam proses menyusui itu ada bahasanya ikatan emosional. Kayak ikatan batin gitu ya, kasih sayangnya gitu ya. Kasih gitu. Jadi tak susah nih bukan seperti itu. Jadi kan ada sebuah teknik. Iya, ada teknik. Nilai murno apa kan gitu. Iya. Akan supaya anak sendiri nyaman. Akan merasakan meskipun kecil kan meskipun masih bayi sudah dibekali sama Allah kan kemarin bilang kita radar itu. Radar hati. Akan merasakan getaran hati ibunya. Ibunya itu dalam usia menyusui. Jadi itu pun juga tadi kembali. Jangan terus kemudian ditakrif sebelum didekati. Ditakrif tadi dipahamkan. Dekati dulu ya. Kembali dekati dulu. Nyaman anak saat makan baru ngobrol. Gitu kan ya.
Baru kemudian setelah itu ingat pokoknya buat anak nyaman, kemudian dipahamkan, kemudian silakan dikasih perintah. Gitu tuh. Itu dalam usia itu. Kemudian nanti juga dalam usia rusda. Usia rusda itu usia di mana anak itu juga sudah cerdas ya. Nah, Udah cerdas, meskipun cerdas. usia belum mumpuni gitu istilahnya. Nanti usia mumayyiz ya. Nah, usia itu juga usia udah membedakan baik dan buruk. Nah, itu bagaimana kita menanganinya gitu kan ya. Perlu ilmunya semuanya supaya tidak salah kaprah gitu kan ya. Nanti kalau sudah usia balik, nah itu baru. Makanya kan perintahkan anakmu usia 7 tahun untuk sholat. Tapi pukullah ketika 10 tahun. Ini sebelum, artinya apa? Perintah tadi kan adalah perintah, ya kan ya, masih proses kan. Kalau udah 7 tahun, kalau udah 10 tahun pukullah, maksudnya bukan apa-apa. Itu sudah diperintahkan kok gak melakukan. Jadi proses 3 tahun ini, Tahapan lah ya. 3 tahun ini adalah maksudnya mencoba memahamkan. Gitu loh. Kemudian setelah 10 tahun baru diproses supaya ayo lakukan sholat. Betul. Jadi disinilah sebenarnya Islam itu sangat indah ketika mengajarkan seseorang. Nah dengan begitu anak ngerasa banget itu sebuah pendidikan orang tua. Jangan diserahkan ke sekolah. Wah sekolah kok anakku kok tadi ngene lah. Iya. Ini kadang-kadang terjadi Pak Oni. Terjadi. Jadi kayak nyalakan gurunya gitu kan ya. Iya. Padahal anak di rumah diapakan? Iya. Ditontonkan sebuah pertontonan pertikaian seorang suami istri. Iya. Ibunya bertikai. Akhirnya gimana? Gak nyaman di rumah. Iya. Kesimpulannya artinya tuh pendidikan di rumah ini dasarnya. Artinya kalau di pendidikan di keluarga ini bagus, dia mau kemanapun dia akan bagus istilahnya seperti itu. Jadi di sekolah ini kan istilahnya cuma menu tambahan saja ya istilahnya, menu tambahan saja karena hanya beberapa jam. Ya kan, mungkin sekolah mulai dari jam 7 sampai jam 3 selebihnya kan full di rumah. Nah, tapi di sini yang terpenting Pak Oni ya, dikarenakan juga apalagi masa pandemi, harusnya sekarang itulah masanya orang tua itu betul-betul mendekati anak. Oh iya. Jangan sampai hari ini ada anak pinter tapi tidak punya adab. Iya. Jadi kadang-kadang itu pinter, hebat, luar biasa, di sana dipuji-puji. Betul. Tapi ketika sudah bicara masuk ke rumah, orang tuanya diceladu, orang tuanya ditantang, bahkan tadi orang tuanya dilaporkan, gitu kan ya? Iya. Ini karena apa? Karena faktornya anaknya bisa jadi dilupakan. Benar. Jadi karena adab tadi itu, padahal sebenarnya adalah adab itu Pak Oni dalam ajaran Islam mengajarkan adab kepada anak itu adalah haknya anak. Mendapatkan itu ya, mendapatkan ilmu itu haknya anak. Haknya anak. Dan kewajiban orang tua. Bagaimana kita menuntut anak beradab sedangkan kita tidak memberikan haknya diajarkan adab. Nah di sini ini kadang-kadang yang harus seimbang antara tuntutan dengan kewajiban kita. Memang begini ya, memang semua itu kalau harus ada ilmunya memang benar. Itu ilmu itu penting di situ. Jadi paham gitu loh. Karena kalau enggak yang terjadi itu akhirnya merasa orang tua ini tidak salah gitu. Iya. Enggak kroso, melakukan salah enggak kroso. Jadi moro-moro kok ngene sih anak ngene akhirnya hasil ujiannya kok ngene niku seperti itu. Jadi begitu tahu hasilnya itu kalau yang punya ilmu mungkin dia akan sabar ya artinya. Berarti kemarin saya didikannya kurang bagus, saya tingkatkan lagi gitu kan ya. Tapi kalau yang tidak memahami akhirnya marah ke anak, mendoktrin yang demikian rupa. Akhirnya stres juga gitu ya. Sebenarnya gini Pak Oni, justru malah ada satu kaidah yang perlu kita pahami. Anta wa malukali abuka. Kamu dan hartamu itu milik ayahmu, milik orang tuamu. Jadi makanya ada kasus di Mesir itu ada anak dibunuh orang tua, itu nggak bisa dilaporkan. Anta, kamu dan ayah dan hartamu itu milik orang tua. Artinya apa? Tidak ada yang namanya orang tua nunut anak, tidak ada. Karena kalau boleh itu artinya milik orang tua. Harta kita ya dan kita sendiri milik orang tua. Jadi kalau seandainya ibu untung tak transfer, salah. Jangan sampai bilang begitu. Enggak ada istilahnya karena itu milik, kalau orang tua milik kasihkan aku, harus dikasihkan. Artinya enggak ada namanya orang tua nunut saya di rumah ada keluarga saya dan ada ibu saya, nggak boleh ada yang bilang gitu. Itu menyakiti ibunya. Kebaikan orang tua atau budi orang tua itu nggak akan terbalaskan oleh anak. Itu perbandingannya itu loh ya kan. Apapun gitu sebenarnya. Sebenarnya seperti itu. Namun dengan kaidah begini terus kemudian jangan mengatakan terus orang tua semena-mena.
Iya, iya. Jadi Bener, tentu orang tua yang bener. tahu begini justru malah dia akan tahu dan akan lebih bijaksana. Iya, orang tua yang Bijaksana. tahu akan seperti ini justru malah akan lebih apa ya istilahnya sungkan ya istilahnya. Iya. Kayak padi gitu lebih lu Iya. merunduk lah istilahnya. Iya. Bukan kalau tambah semena-mena nuntut repot. Repot itu. Repot. Jangan sampai kita ini gini loh Pak, ditelepon nama orang tua gak diangkat-angkat, tapi ditelepon yang lain, langsung. Mm-mm. Nah di sini adalah padahal orang tua itu kalau nelpon, jangan mikir butuhnya, dia itu mendengar suaranya, Mm-mm. kemudian dia pengen tahu keadaannya, itu sudah nyaman, sama seperti kita, Iya, punya iya. anak gitu kan ya. Bener. Kamu mulai jam 09.00 nih golek muter-muter. Bingung kita, Bingung, ya, kayak rasa gitu orang tua, khawatir. kan gitu tuh. Iya. Nah ini jadi apa namanya kita harus paham kaidah supaya tidak sembarangan Iya. dalam ini. Jadi pada intinya anak itu harus 100% patuh gitu. Nah, Ya, 100% patuh orang tua ya. nah begitu. Artinya karena kamu dan hartamu tuh milik orang tua gitu. Lah ya kan Bahasanya siapa? seperti itu. Mana haba bagus sahabati, siapakah Iya. yang paling dihormati? Pertama ummuka baru abuka. Ibumu, Jadi, ibumu. Iya, sampai 3 kali. Oke, ini bahasanya udah sangat luar biasa. Ini yang terjadi di masyarakat memang seperti itu. Dengan adanya penjelasan dari Ustadz Taufik mungkin bisa merubah pola pikir Bapak Ibu semuanya ya tentang anak istilahnya kan ya. Tentang mendidik anak. Iya, tentang mendidik anak ya kan. Artinya anak tetap menjadi tanggung jawab kita, orang tua kita. Jangan kalau anak nakal itu kita bilang itu ujian kita, salah, itu hasil ujian Nah, yang kita ajarkan gitu kan. Hasilnya ngono piye ya. Nah, Kalau sekarang kita gimana? sadar ya kita harus ujian lagi istilahnya kan gitu kan ya. Her berarti. Her. Remedi berarti kan harus remedi. Makanya betul ini sesuai prinsip saya memang mendidik anak itu enggak boleh capek. Iya. Enggak boleh bener ya, enggak Iya, boleh capek. sabar, iya. Enggak boleh capek. Artinya meskipun saya sendiri merasakan memang kadang terlontar. Ini berhubung ada Ustadz Tropik, mungkin para pemirsa juga saya tegaskan di sini mendidik anak itu enggak boleh capek, enggak boleh capek. Karena apa? Ya anak itu seperti itu. Lahir procot jebret itu kan belum bisa apa-apa. Iya. Nah, mau jadi merah hijau kuning ya orang tua. Orang tua. Nah, mungkin bisa dijelaskan seperti itu. Iya. Jadi anak kan lahir dalam keadaan fitrah. Nah, nanti Majusi ataupun Yahudi atau Muslim kan bagaimana orang tua. Nah, artinya bahwa yang mewarnai kehidupan orang tua, Orang please tua. jangan diserahkan kepada orang lain. Betul. Yang jadi persoalan gini Pak Oni, kadang-kadang anak laki-laki ya seperti anak perempuan atau perempuan seperti anak laki-laki. Dikarenakan apa? Pendidikannya contohnya laki-laki di TK udah ibu guru, di SD ibu guru, di SMA ibu guru lagi gitu kan ya. Jiwa maskulin seorang laki-lakinya kurang. Akhirnya muncullah nanti LGBT. Terus kemudian Gitu ya. orang tua tidak terlalu tegas. Kurang perhatian Kurang gitu perhatian, ya, gitu memperhatikan kan pertumbuhan si Pertumbuhan anaknya. si anak, Oh ini gitu kan. apa, Oh, macam kenapa gitu. Meskipun sifatnya main-main, misal ya anak laki tapi kok suka pakai jilbab. Misal bukan jilbab, kaos ditaruh gini, Ya, tahu jilbab kakaknya dipakai, mungkin orang tua guyonan awalnya. guyonan, tapi bisa jadi itu Nah, itu diperhatikan. harus diperhatikan. Nah, jangan sampai terbalik. Karena di sini kan tadi warnanya orang tua itu sangat dominan. Nah, Betul, jangan betul. sampai warna orang tua ndak ada, malah warna yang lainnya. Nah, Ini yang jadi masalah. betul. Sehingga betul. nanti anak itu ndak Iya, ngefan iya. sama orang tua. Iya. Nah, ini ada pendidikan bagus Pak Oni. Bagaimana Rasul Muhammad mengajarkan anaknya supaya bangga. Jadi awal-awal dulu saat ada Hasan dan Husain ya, saat itu dia lagi main sama Rasul Muhammad naik kuda-kudaan gitu. Rasul Muhammad itu memuji ayahnya gitu tuh. Jadi mengajarkan anak itu untuk bangga sama ayahnya. Wah, ayahmu luar biasa. Nah, di sini kita penting juga, apalagi jadi seorang kakek ketika sudah punya cucu, itu coba diajarkan supaya memuji ayahnya, untuk bangga sama ayahnya. Tentu ayahnya juga harus bisa memperhatikan yang baik. Jangan sampai malah ayahnya salah, diobrak-obrak ke anak, atau ibaratnya diobral-obral ke anak. Nah, Itu jadi anaknya punya pikiran pikiran yang negatif iya, ya. negatif. jadinya. Sama suami istri jangan sampai gitu. Oh, ayahmu tuh begitu, ibumu begitu. Jangan sampai sedikit pun jangan sampai. Nah, akhirnya anak punya opini sendiri. Opini sendiri. Dia nggak ngalami tapi punya opini. Oh, begini. Itu namanya gitu. racun sebenarnya. Nah, yang bener. tidak apa namanya? Bener. Nggak Itu- kerasa kan? Itu sering terjadi itu seperti itu. Iya. Jadi suami istri, bapak Istri, ibu ya, ya. karena
jengkel sama suaminya, akhirnya anak ini diceritai ya kan, bapakmu loh seperti ini berapa sebaliknya si Akhirnya benci bapak kan. itu anak akhirnya bingung, sing bener sing ngendi gitu. Nah, nah ini harus betul-betul Iya. di depan anak ya tampakkanlah kemesraan. Ya memang meskipun itu Iya. harus belajar terus ya. Iya, Karena tidak mungkin dalam permasalahan rumah tangga itu nggak ada masalah. Tapi Betul. kalau kita mengukur semua dengan ilmu ada ujungnya. Tapi kalau kita mengukur dengan perasaan nggak pernah ada ujungnya. oh baper soalnya ya. Ya, Oh, repot Baper kalau saat. baper ya kan. Di sini nek baper ya terbawa perasaan terus nggak ada ujungnya, Nggak nggak ada ada ujungnya. penyelesaiannya. Nggak ada penyelesaiannya. Tapi kalau ada ilmu pasti ada titik ya apa nih? Titik temu, akhirnya, finishnya itu ada. titik temu yang Solusinya. seimbang. Titik temu yang seimbang. Iya, itu pasti ada. Nah, gitu. Karena ilmu itu ilmu pasti. Iya. Sisi tambah sisi ya loro gitu. Ah. Benar Ya. luar biasa. Terus ini ya, apa pengaruh lingkungan ya? Pengaruh lingkungan kan sangat luar biasa. Iya. Lingkungan dalam hal ini bisa dikatakan lingkungan intern, Dalam rumah, ya kan? rumah. Heeh. Lingkungan luar rumah, Rumah. sekolahan, tempat bermain seperti itu. Nah, kadang-kadang kita membekali anak juga sudah, kamu kalau di sini jangan gini seperti itu. Lah ini gimana, Ustadz? Artinya Melihat itu, Pak Oni, ini ada satu juga kaidah. Burung itu akan hinggap di mana burung itu sejenis. Jadi kalau kita pengen tahu anak kita seperti apa, lingkungannya apa, istilahnya pengen seperti apa, atau keadaan anak kita kayak apa, lihat temennya yang didekati, lihat teman karibnya. Oh iya. Jadi anak itu akan Di mana dia bermain, sama siapa dia bermain Nah, itu ya. iya. Benar. Jadi di sini ya seperti tadi burung akan hinggap di mana dia sejenis. Gak mungkin burung emprit hinggap atau bermain Emprit. dengan burung Yo, elang mamanya iya, atau apa kan. Jadi orang pasti mungkin. hinggap dengan begitu. Iya. Jadi di sini yang perlu kita pahami, kalau kita pengen tahu bagaimana keadaan anak kita, salah satunya dia bermain dengan siapa. Jika dia Kuatirnya nek burung emprit main burung elang, burung empritnya dadi elang ngono ya. dia bisa jadi kita ngelihat tuh, arah iki sisile kok gaulan wong pinter-pinter lah. Berarti dia Iya. sudah mulai berpikir lebih. Betul. Gitu loh. Tapi kalau anak kita kok suka bergaul sama anak yang kurang bagus dalam tanda kutip ya, Oke, benar. itu kita akan tahu, Pak. Oh, ternyata anak ini begini. Bener, saya setuju. Semua sih berteman ya, bersahabat, Iya, semua bersahabat. betul itu Baik, benar. baik, iya. Cuman mana yang perlu didekati, mana yang enggak gitu, sekedar tegur sapa. Mungkin ini perlu memilih Betul, ini ya, ya. Kalau seperti berteman semua berteman lah. Artinya kalau orang baik mau orang jelek, kalau ada perubahan tetap kita bantu, bahasanya kan Betul, seperti gitu itu kan, ya ya, kan. berbagi Agama semua. apapun ya kita bantu kan Ya, seperti itu. ya. Cuman kalau kita mendekat Heeh. ya mendekatnya bukan sampai seesplek gitu ya. Ya, Itu barulah barulah kita memilih. Artinya kalau kita mendekat sama bakul minyak wangi katut wangi gitu kan. Bakul wedhus ya katut tahu wedhus Tahu kayak gitu. wedhus, Ya, berarti Dan bisa di sini- dijelaskan. Jadi gini, Pak Oni, prinsip bergaul ini yang sering saya tanamkan sama para generasi-generasi yang saya ajari. Berpengaruhlah positif dan jangan terpengaruh negatif. Itu di awal-awal ya. Gimana? Berpengaruhlah positif dimanapun berada dan jangan terpengaruh negatif. Jangan terpengaruh ya. Nah itu adalah berteman dengan siapa aja itu dipegang prinsip bergaul ini. Istilahnya nanti ketemu dengan siapa kalau udah begini kita nggak akan terpengaruh. Oh, ini negatif jangan terpengaruh. Nah, Oh ini positif pengaruh lah, mempengaruhi lah gitu loh. nah, Itu prinsip bergaul yang sering tak tanam. betul. Jadi kan saya katakan tadi mana yang perlu dekati, mana enggak Ya, gitu kan. gitu kan. Artinya kalau negatif enggak perlu dekati kan Iya itu kan itu gitu tahu. kan. Oh ini nggak baik ini kan gitu. Tapi secara silaturahmi tetap gitu ya, itu ya, berjalan, menegur tetap sapa dan ukhuwahnya sebagainya. tetap berjalan. Iya, Jadi tetap iya. bahkan kalau kita orang berbuat jahat pun kan gini nih. Hmm. Orang berbuat jahat itu kan kadang-kadang pengennya kita balas kejahatan. Iya, iya. Itu enggak keren Pak Oni. Pengennya ya, Nah, pengennya. itu enggak keren. Keren Ada itu orang berbuat jahat kita balas dengan kebaikan. kebaikan. Itu keren sebenarnya. Itu keren sebetulnya. Itu gue banget tuh, Pak. Kenapa saya bilang gue banget? Itu kan termasuk positif. Nah, harus diterapkan mulai sekarang kan. Iya. Ya kan, bicara yang kebaikan seperti itu ya saya bilang itu gue banget Pak Robek itu, ya kan. Supaya emang bener-bener gue nanti. Iya. Afirmasi positif itu. Iya, benar. Memang harusnya seperti itu dan itu tidak mudah kalau tidak kita belajar hal yang sepele. Ya, Hal dari sepele, yang kecil. ya kan. Hal sepele itu ya mulai dari kalau angka mulai dari angka 1 lah atau angka 0 ya kan 1 2 3. Karena begitu kita mulai dari hal yang kecil itu
karena udah terbiasa hal yang besar akan mengikuti gitu. Semua gitu kan semua dari kebiasaan. Semua gitu. kebiasaan. Jadi kebiasaan yang baik. Kebiasaan yang baik. Nah, itu akan membangun ya budaya-budaya kita sendiri baik, di dalam masyarakat dan dalam berkeluarga. Betul. Seperti itu. Termasuk inilah mungkin juga anak kita ini dipengaruhi lingkungan yang juga teknologi ya. Kalau dulu kita bermain itu zaman saya ya, Ustaz Taufik kan masih muda. Nekeran paling. Masih tuaan saya. Kita ini dulu mainnya itu mesti nggak bisa kita main sendiri. Minimal kita berdua lah. Orang. Berdua itu dakon tuh berdua. Yang lain mesti berempat. Semakin ramai bersepuluh tuh semakin banyak, seperti bagus. Tapi kalau sekarang ini kan mainnya game cukup sendirian. Cukup itu sendiri. Gimana? Gitu. Yang pertama gini, Boni. Kalau saya memakai Ajaran Ilahi, tadi saya bilang An-Nisa ya, ayat 4 ya insya Allah. Itu adalah kita harus mendidik anak, boleh dikasih harta kalau sudah usia rusda. Usia apa itu? Usia rusda itu usia cerdas. Jadi jangan sampai contoh gini, anak baru usia setengah bulan, dikasih duit 1 juta. Itu nggak mungkin kan ya? Nggak mungkin. Harta kan itu kan? Usia 2 tahun, dikasih duit 2 juta. Mungkin nggak? Masih belum mungkin. Itu kan dikasihnya harta. Sih mungkin dikasihnya ya. Nah, tapi masalah anak ini mengerti atau paham ini. Nah, dikasih. Berarti kan nggak perlu kan sebenarnya? Nggak perlu. Itu kalau uang. Pertanyaan saya, apakah HP itu harta? Nah, bagaimana kalau ada anak usia 1 tahun nanti kalau kamu mau jalan saya kasih HP? Itu harta bukan? HP itu harta. Jadi sebenarnya sudah di sini sudah di dalam Islam sebenarnya sudah dilarang, jangan dikasih harta belum usia rusda. Nah, sehingga nanti kalau sudah usia seperti itu dikasih, nanti dia jadinya apa? Akhirnya main HP. Lah HP ini sekarang kan jadi masalah. Kalau seandainya belum waktunya. Nah, bagaimana efeknya? Banyak. 1, matanya. 2, kaitan dengan kesendiriannya. Sehingga dia tidak punya jiwa sosial. Sehingga nggak bisa berkomunikasi. Daya kerasinya terhadap lingkungan kurang. Empatinya kurang. Berapa sekarang anak-anak yang sangat apatis terhadap lingkungannya? Karena faktor itu. Nah, inilah yang menjadikan dan kita jangan sampai menerapkan juga di rumah tangga ya, anaknya pegang HP, bapaknya pegang HP, ibunya pegang HP. Masing-masing pegang HP kumpul. Ternyata main HP masing-masing. Jadi secara kasat mata itu kumpul deket, tapi secara batin jauh. Jauh gitu kan. Itu kan ya kalau sudah kumpul taruh dulu HP-nya. Ada yang menerapkan gitu. Betul. Dan itu harus dibiasakan. Harus dibiasakan. Kalau sudah dibiasakan begitu kumpul pegang HP, selamanya akan seperti itu. Iya. Itu harus begitu kesepakatan. Kesepakatan. Udah kita nggak pegang HP. Sudah itu dikumpulin itu. Nah, nanti kalau nanti itu biasa seperti itu akan lebih bagus dan akan menjadi otomatis harmonis kan ya. Betul. Musuhnya nggak ketemu sedino nggak ketemu, setelah itu ketemu bojone malah. Nah, terus tujuannya apa ketemu? Betul. Nah, di sini anak kalau dengan kondisi main HP terlalu sering itu tadi banyak efeknya seperti itu. Efeknya banyak sekali ya. Bagi ya plusnya kesehatan. mungkin orang plusnya ya. Kalau plusnya itu mungkin orang tahu tentang dia bilang tadi itu nggak gaptek, mungkin itu plusnya. Iya. Tapi kan sebenarnya kita juga harus dari bisa plus minusnya banyak minusnya gitu loh. Kalau udah begitu sekarang gini, anak main game kalah, kira-kira muring-muring nggak? Betul. Marah-marah, orang tuanya akhirnya disuruh, nah belikan ini. Nggak mau. Iya benar. Ini kan siapa yang ngasih HP? Benar. Kembali lagi ke orang tua lagi, itu kan ya. Jadi iya. Kok tak kanani angel? Sebenarnya dari siapa awalnya? Itu contoh awalnya. Oke, Ustaz Taufik, sudah lumayan kita membahas tentang ini ya. Iya. Mungkin bisa disimpulkan mungkin. Yang pertama, saya pesan ya, dekati anak baru dipahamkan. Ya, baru kemudian diberikan beban syariat. Jangan pernah memberikan beban syariat sebelum dipahamkan dan jangan pernah memberikan pemahaman sebelum didekati hatinya. Itu ya yang pertama. Yang kedua, peran ayah adalah sangat dominan. Membangun visi misi anak, ya, membangun karakter anak itu dari ayah. Maka jangan sampai ayah ini konseptor ayah. Iya, ayah ini jangan sampai ayah ini lupa dengan perannya. Ya. Kemudian saya juga kalau bicara tentang
peran ibu juga sangat luar biasa sebagai seorang yang memberi kasih sayang. Pelaksana. Ya, pelaksana ya. Pelaksana. Memberikan kasih sayang kepada anak. Jangan sampai anak itu lari kemana-mana lupa sama ibunya. Betul, betul. Dan peran ibu terutama juga di dalam ridho dan doanya. Nah, Pengaruh kepada keberhasilan. iya, betul. Jadi bisa saya jelaskan. Jadi memang kedekatan ibu sama anak itu luar biasa dekat karena memang ibu ini pelaksana. Ya. Nah, kalau namanya konseptor kan ada di belakang, anak enggak tahu. Anak enggak tahu. Bu, ini loh Bu, kan gitu seperti itu ya. Jadi ya jangan dilupakan ayah ini. Ayah itu konseptor, ayah ini sutradaranya, ya kan. Peran penting luar biasa. Secara kasat mata ibu, di belakang ibu ini loh ada ayah yang hebat. Iki sale para ayah kan ibu. Demikian tadi bincang-bincang dengan Ustadz Taufik yang sangat luar biasa. Mungkin pemirsa ya para netizen mendapatkan ilmu yang baru. Saya sendiri itu mendapatkan, apalagi para netizen yang menyimak kita berdua. Saya yang menyimak dari Ustadz Taufik aja mendapatkan ilmu yang luar biasa. Apalagi para netizen otomatis mendapatkan ilmu dari perbincangan kita berdua semakin jelas. Amin, insyaallah. Oke, saya akhiri dulu sampai di sini. Apabila ada salah kata, kami berdua mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.